Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. In this opportunity, I would like to present about konsep pendidikan. Content of table. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, jalur pendidikan. Yang keempat, jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Menurut David Peponi, fungsi pendidikan adalah yang pertama, untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan secara corak kepribadian. Yang kelima, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan menurut Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Tempat belajarnya di gedung sekolah. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulumnya jelas. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Tempat pembelajaran bisa di luar gedung, kadang tidak ada persyaratan khusus. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri, seperti belajar agama, etika, sosialisasi, budi pekerti, moral, dan sopan santun. Dapat belajar di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak berjenjang. Berikut merupakan contoh dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Bab 4 yaitu jenis-jenis pendidikan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Contohnya seperti SMK. Yang ketiga yaitu pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana, yang mana diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat yaitu pendidikan profesi,
merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana, yang merupakan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Contohnya yaitu pada pendidikan D1, D2, atau D3. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi atau ahli madya. Yang keenam yaitu pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh yaitu pendidikan khusus, merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau berbentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.